KJ Podcast. Felicita Pinayungan. Emilia Augustin. Pelecehan seksual dan pendidikan seksualitas. Halo semuanya, selamat datang di KJ Podcast. Kenalin, aku Feli selaku host dari KJ Podcast ini. Hari ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual dan pendidikan seksualitas. Nah, tapi kayaknya nggak seru nih kalau cuma aku aja yang membangun topik ini. Maka dari itu, KJ Podcast sudah mengundang nih satu narasumber kita. Halo Kak. Halo Kak Feli, halo semuanya. Kenalin, aku Emilia Augustin dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Aku seneng banget nih akhirnya diundang ke KJ Podcast. Wah, kayaknya Kak Emil bahagia banget ya diundang ke sini ya. Nah, kan kita nih mau membahas nih tentang pelecehan seksual dan pendidikan seksualitas. Tapi sebenarnya pengertian dari seksualitas sendiri itu apa sih Kak? Oke, kalau bahas definisi dari seksualitas itu sangat luas ya Kak cakupannya ya. Seksualitas diekspresikan melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda atau sama gitu. Bahkan sama ya? Iya teman-teman benar, ya? mencakup suatu pemikiran, pengalaman, pelajaran, fantasi dan emosi gitu Kak. Dan juga remaja dapat terlibat seksualitas dengan alasan yang beragam gitu Kak. Di antaranya untuk memperoleh sensasi menyenangkan, untuk memuaskan dorongan seksualitas mereka, dan untuk merasakan rasa keingintahuan mereka gitu Kak. Jadi remaja-remaja yang memiliki fantasi seksual itu mungkin aja mereka berawal dari rasa penasaran ya, terus nggak tahu cara melakukan atau melampiaskan yang benar gitu, jadi terjerumus ke arah yang salah ya Kak ya. Benar. Nah Kayak terus pelecehan dan kekerasan seksual itu di Indonesia kan lagi marak banget ya. Apalagi hingga tahun ini nih teman-teman ya, tahun 2022 ini masih banyak banget kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, tapi apakah kekerasan dan pelecehan seksual ini masuk ke dalam pola seksualitas yang salah Kak? Oke, jadi pelecehan dan kekerasan seksual itu dapat dikatakan dalam pola seksualitas yang salah. Kenapa? Karena mereka yang ingin menahan tekanan untuk menyenangkan diri mereka, menahan gitu. hasrat ya, Bisa menahan hasratnya hasrat, gitu ya. loh. Akhirnya mereka hanya mendengarkan insting mereka saja. Wah, gitu. kayak hewan aja, berburu pakai insting. Benar. Mereka nggak berpikir bahwa perbuatan itu bakal merugikan gitu loh. Gitu. Terus bedanya nih pelecehan sama kekerasan seksual itu apa? Oke, kalau bahas tentang pelecehan dan kekerasan seksual ini suatu hal yang sangat berbeda Kak. Kenapa? Karena pelecehan seksual itu belum tentu kekerasan seksual. Tapi kalau sudah kekerasan seksual itu sudah pasti merupakan pelecehan. merupakan pelecehan seksual gitu Kak. Wah, berarti ada nggak sih contoh-contoh gitu kayak ini pasti kekerasan, ini pasti pelecehan, ada nggak contoh? Oke, kalau pelecehan seksual itu seperti catcall Kak. Wah, catcall masuk ya teman-teman? Iya, semisal kita lagi jalan terus ada yang godain kita cewek gitu. nah, Iya. Terus kita kan ngerasa nggak nyaman gitu Kak di situ. Terus akhirnya aduh apa sih Kak, aku nggak nyaman ya. Risih. Itu sudah termasuk pelecehan seksual Kak. Terus kalau enggak kita dikirimin atau ditunjukkan video yang bernuansa tidak senonoh gitu ya. Video seperti video porno kayak gitu kan mengganggu kan Kak ya. Dipaksa. Benar, kita dipaksa untuk melihat itu gitu. Bahkan kita nggak mau. Kalau Iya. kekerasan seksual sendiri apa Kak? Kalau kekerasan seksual itu termasuk kayak pemerkosaan, itu termasuk dari kekerasan seksual Kak. Wah, berarti kalau bisa diartikan ya teman-teman ya, kalau misalnya kekerasan seksual dia tuh lebih ke arah memaksa seseorang untuk melakukan hal tersebut ya. Kalau dari pelecehan mungkin kita anggapannya merayu-rayu gitu ya. Nah, terus para korban-korban pelecehan dan kekerasan seksual itu memiliki dampak buruk gak sih Kak? Wah, pasti banyak banget ya Kak dampaknya. Bahkan yang sangat dirugikan adalah si korban Kak. Yang pertama, mereka pasti memiliki dampak psikis mereka terganggu gitu. Mentalnya terganggu karena stres dari pasca trauma gitu loh Kak. Bahkan mereka tidak bisa tidur, mimpi buruk, dan yang parahnya lagi, mereka mencoba untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya gitu. Terus dari dampak psikis ini muncullah dampak fisik gitu, seperti infeksi pada bagian-bagian tertentu gitu. Dan yang paling parahnya lagi, si pelaku ini memiliki penyakit menular seksual gitu, seperti HIV, hepatitis dan lain-lain gitu. Wah, ini bahkan sampai merugikan ke masyarakat lain yang nggak terlibat ya teman-teman ya. Terus dampak sosialnya apa sih Kak? Oke, jadi dampak sosial dari pelecehan seksual ini, mereka pasti akan menutup
menutup diri. Mereka merasa bahwa diri mereka kan kotor Iya, gitu, kotor. sudah Udah dinodai gitu. iya. Artinya mereka menutup diri, nggak mau berurusan dengan orang lain lagi gitu. Wah, iya, wah, ternyata dampak dari korban-korban ini banyak banget ya teman-teman ya, bahkan sampai ke mental mereka gitu. Nah, dilihat dari berbagai macam dampak dan juga kasus-kasus kekerasan serta pelecehan yang masih marak, sebenarnya pendidikan seksual itu penting nggak sih Kak? Kan banyak banget ya orang tua di Indonesia yang menganggap bahwa pendidikan seksual itu masih tabu. Jadi anak-anak yang bertanya tentang seksual itu mereka pasti jangan, kamu tahu dari mana hal itu? Nah, sebenarnya penting nggak sih pendidikan seksual itu? Bener-bener, pendidikan seksual itu bener-bener sangat penting Kak. Namun banyak orang tua itu menganggap hal itu tabu gitu. Janganlah kamu jangan bahas itu kotor gitu. Tahu dari mana hal itu ya kan? Iya Sebenarnya. benar kan banyak nih. Seumpama ada anak nih tanya ke orang tuanya, "Mah, Pah, bagian payudara itu apa sih, Mah? Apa sih, Pah?" gitu kan. Terus orang tua tuh pasti jawabnya, "Aduh, jangan dibahas lah, itu kan jorok, itu kan kotor gitu." Terus Padahal penting ya, padahal itu penting banget gitu loh. Jangan sampai anak kita tuh tahu dari orang lain yang salah gitu. Iya, benar. Bahkan mereka sekarang kan zamannya digital gitu. Kita Mereka bisa tahu apa aja dari HP ya Iya teman-teman ya. benar, kita bisa mudah banget buat akses gitu loh. Jangan sampai anak kita itu salah dan terjerumus ke pergaulan bebas gitu. Wah, ya ternyata teman-teman pendidikan seksualitas itu amat sangat penting ya. Nah, untuk teman-teman yang merasa menjadi korban dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual, jangan takut dan jangan bimbang untuk melapor ke pihak berwajib supaya pelaku tersebut mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka lakukan. Ya benar. Wah, kayaknya diskusinya udah mau berakhir nih Kak. Makasih banget loh Kak Emily udah menjelaskan secara menggebu-gebu nih tentang pengertian seksualitas, apa tuh pelecehan, apa tuh kekerasan dan sebagainya macamnya. Nah, aku mau bilang makasih nih ke Kak Emil dan juga teman-teman yang sudah mau menyimak dan Kak Emil udah mau datang ke KJ Podcast ini. Dadah.